Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, kalau kita tidak diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita tidak dikabulkan dan belum tentu juga kita bisa berkumpul bersama rombongan Rasulullah. Maka sebenarnya kehidupan di dunia ini yang kita cari ya hanyalah rahmat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berdaun juga kepada para santrinya, keluarkanlah urusan duniawi dari hatimu, letakkanlah dunia hanya di tanganmu saja. Jangan kau izinkan dunia sampai merasuk hatimu. Agar kita ini mencari kehidupan ditujukan dengan akhirat. Karena itu salah satu bentuk kita mendapatkan rahmat Allah. Ada 4 cara ya kita mencari rahmat Allah dan bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah sering bertobat, sholat tobat, dan juga istighfar. Istighfar harus setiap saat, setiap kita ingat, tidak hanya saat kita wirid atau zikir saja, namun usahakan di setiap jalan kita beraktivitas, ini kita jadikan istighfar saja. Jadikanlah hati kita istighfar, mata kita istighfar, kemudian telinga kita istighfar, lisan kita istighfar. Kita sering-sering bertobat agar rahmat Allah turun. Cara yang kedua agar rahmat Allah turun adalah jadikan akhirat sebagai tujuan. Jadi kita harus menyadari tentang kematian, bahwa hidup kita tidak akan panjang. Bisa aja besok, lusa, minggu depan kita sudah ditakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhir. Jadi ketika kita menyadari kematian, apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan atas ibadah. Kemudian menyadari tentang hari akhir, kita harus menyadari dan beriman kepada hari kiamat. Karena kehidupan yang kekal bukanlah di dunia, namun melainkan di surga. Kedua hal itu harus kita sadari sehingga apapun yang kita lakukan itu kita akan bertujuan untuk akhirat. Jadi akhiratkan hidup kita, akhiratkan hati kita, semua kita urusi dengan akhirat, maka rahmat Allah akan turun. Seperti kita berdakwah seperti ini ya teman-teman, tujuannya akhirat saja. Kita sholawat tujuannya akhirat supaya kita dikumpulkan bersama rombongan Rasulullah. Sholawat jangan dijadikan sebagai keinginan kita, itu nomor kesekian aja. Kalau kita sholawat, kita menyapa kanjeng Nabi, pasti Allah juga turun kok rahmatnya kepada kita. Pasti kita akan diberikan kelimpahan kehidupan di dunia dan juga hidup tenang di akhirat. Jadi sholawat jadikanlah sebagai urusan akhirat, di mana kita nanti akan dikumpulkan bersama rombongan Rasulullah. Akhiratkan hidup kita, akhiratkan hati kita, akhiratkan semua organ tubuh kita. Kemudian yang ketiga untuk mencari rahmat Allah adalah mengerjakan amal dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan, jadikanlah itu suatu keikhlasan. Ya. Para divisi More Internasional membuat link untuk jamaah, itu yang ikhlas, ya, ikhlas untuk memberikan wadah kepada seluruh manusia untuk berdoa. Itu pahalanya luar biasa loh teman-teman. Apalagi kalau pas Zoom gitu ya, kan biasanya gantian kan. Para divisi itu sedekahnya kan gantian. PIC Jawa Tengah, PIC Jawa Timur, PIC mana gitu, mereka bergantian membeli Zoom. Bayangkan, hanya berapa sih Zoom? 100.000 ya kalau nggak salah ya. 100.000 orang yang membayar satu, ketika digunakan Zoom sampai berapa ratus orang, itu kadang 400, itu pahalanya tuh Masya Allah itu yang beli Zoom ya, Masya Allah sekali. Jadi kerjakan semua amalan dengan ikhlas. Yang kita mengharapkan itu suatu pahala, bukan pujian. Pahala memang tidak terlihat teman-teman, tapi itu benar-benar sangat berpengaruh dalam keberuntungan hidup. Pahala itu bersifat goib, tapi ketika sudah merasuk di dalam tubuh dan jiwa kita, pahala itu bisa merubah segala yang sulit menjadi mudah. Pahala itu bisa memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Yang keempat, agar kita terus mendapatkan rahmat Allah adalah berbelas kasih kepada alam semesta. Seperti yang disampaikan sabda Rasulullah tadi, siapa yang mengasihi semua isi bumi alam semesta, maka kasih sayang Allah akan turun. Ada seorang kisah yang sangat termasyhur ya. Kisah ini sangat fenomenal dan semua sudah mengetahuinya. Orang Islam pasti tahu kisah ini. Ada seorang perempuan penzina, perempuan pendosa, yang dimana saat itu menolong anjing, dan dia ditakdirkan Allah untuk masuk surga. Karena kenapa? Jadi dosa-dosanya wallahu alam, Allah yang mengurus. Karena apa? Belas kasihnya kepada seorang hewan. Ada juga sahabat
Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ya, waktu itu menolong kucing yang ada di jalan juga ya. Kemudian dia ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga juga karena belas kasihnya kepada kucing tersebut. Jadi ketika kita memiliki teman-teman yang suka miara hewan, kita juga harus tahu hak-haknya hewan itu. Jangan miara hewan hanya dengan dipiara saja, kotorannya dibiarkan di rumah, akhirnya menimbulkan bau yang ketika ada tamu berkunjung, rumah itu baunya nggak karuan. Itu hak-haknya hewan berarti nggak terpenuhi. Kotoran harus dipisahkan dengan makanannya dia dan harus rajin membersihkan. Seperti burung-burung seperti ini juga harus rajin dibersihkan ya, diberikan hak-haknya untuk dikasih biji-bijian. Dengan setiap hari kita mengasih biji-bijian burung, mengasih makan ikan, itu bagian sedekah untuk bumi, sedekah untuk alam semesta, sedekah untuk alam semesta yang golongan hewan-hewan. Kemudian menumbuh tumbuhan, yang suka tumbuhan, menanam tumbuhan, ngasih air, ngasih pupuk setiap hari, itu juga bagian sedekah untuk alam semesta. Jadi kalau kita memberikan belas kasih kita kepada alam semesta, maka kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu akan turun. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak suka hewan, tidak suka tumbuhan? Mulai sekarang belajar. Saya tuh dulu paling nggak kenal yang namanya hewan, namanya tumbuh-tumbuhan. Dulu pernah baru menikah sama Gus tuh LDR kan ya, sama Gus tuh di rumah disuruh ngurusin burung, teman-teman. Bayangkan, basic saya yang nggak suka hewan-hewan piaraan seperti itu, Gus sengaja banget ninggalin burung itu sampai ada 7 kandang ya, 7 burung di situ. Sementara Gus pergi keluar kota beberapa hari, saya disuruh ngurus burung, dari makanannya, dari mandiinnya gitu. Tapi ternyata dampaknya itu sampai sekarang, sehingga punya welas asih kepada hewan, dibersihkan kotorannya, kemudian dimandiin, itu ada welas asih dan ada hubungan tersendiri gitu loh antara saya dan hewan tuh, seolah-olah oh ya ini juga ciptaan Allah ya, dan itu bisa melembutkan hati. Jadi orang-orang yang punya hewan piaraan itu bisa terlatih untuk memiliki belas kasih. Kemudian juga ditinggali tumbuh-tumbuhan. Saya ditinggali tumbuh-tumbuhan, dibeliin tumbuh-tumbuhan tuh sampai dibelikan anggrek tuh sampai banyak, dibelikan tumbuh-tumbuhan yang lainnya juga yang namanya apa itu saya nggak tahu. Tapi saya ditinggal di rumah itu. Jadi Gus pergi. Ya, dan di mana waktu itu biasanya Gus yang nyirami, saya harus diberikan amanah menyirami setiap pagi dan juga sore. Kalau ada daunnya yang bonsai-bonsainya itu, kalau daunnya sudah nggak layak harus diguntingin gitu. Jadi ternyata cara mendidik Gus ke saya untuk memiliki belas kasih kepada alam semesta itu awalnya tuh seperti itu. Saya dididiknya dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin belum punya keinginan untuk nanam tumbuhan, belum punya keinginan untuk melihara hewan-hewan, cobalah sekarang paling sederhana saja, tanam pohon kurma di rumah. Di kos-kosan, kalau di kos-kosan karena nggak ada lahan ya, belilah itu pohon tumbuhan daun sirih yang kecil itu loh, yang ada di gelas itu kan, itu bisa di dalam ruangan. Belilah yang itu, coba rawatlah, itu akan menciptakan belas kasih kita kepada alam semesta. Hal-hal sederhana seperti itu gunakanlah ya, gunakanlah hak kita sebagai seorang manusia untuk saling mengasihi. Jadi hadirkanlah tumbuh-tumbuhan, atau kalau teman-teman suka hewan ya hadirkanlah hewan, mulai merawat hewan dan berikanlah hak-hak mereka gitu ya. Jadi itu daun sirih yang merah bukan ya, daun sirih yang kecil itu lah, yang ditaruh botol itu bisa ya, yang biasanya kalau kita di hotel atau di tempat-tempat perkantoran itu digunakan untuk hiasan, itu letakkanlah. Kalau teman-teman mungkin huniannya masih kos karena nggak ada lahan ya, letakkanlah itu juga bagian dari makhluk Allah kan, itu juga ada kehidupannya, meskipun kelihatannya daun sirih di gelas tapi itu ada kehidupannya. Cobalah merawatnya
ya. Dikembangkan lagi kalau teman-teman suka tumbuh-tumbuhan, dikembangkan lagi semua, nanam organik, nanam cabai, nanam sawi. Kalau lahannya luas, nanam seperti itu ada kebanggaan tersendiri teman-teman ya. Ada lombok, ada cabai, di sambal, ada itu daun singkong daun ubi rambat di sayur, itu ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Jadi kita seperti menggunakan hak kita sebagai makhluk Allah, dari kita menanam hingga dia tumbuhnya itu juga atas izin Allah, kemudian kita petik, itu benar-benar sudah kita tafakur akan ayat Al-Quran ya, karena Allah menghadirkan tumbuh-tumbuhan untuk engkau gunakan untuk bermanfaat di bumi gitu. Jadi tumbuhilah gitu. Dan dulu tuh pernah ada kisah ya teman-teman di HCM ini, waktu belum ada MOR ya, pernah suatu ketika itu tempat yang saat ini digunakan rumah joglo, yang calonnya rumah joglo ini, sampai belakang sana ini tuh tumbuh pohon daun bayam full sampai belakang. Waktu itu sempat berpikir sama Gus, ini apa kena santet ya gitu kan. Kena santet ya, kalau kena santet kan nggak mungkin bisa bermanfaat untuk bumi gitu. Habis hujan kan waktu itu. Terus bayam tuh masya Allah banyak sekali, sampai dijual-jual sama orang-orang berikat itu, karena benar-benar satu tanah itu luasnya seperti itu tuh bayam semuanya. Akhirnya ya udah biar diambilin orang-orang, sampai ada yang jual-jual juga di pasar gitu kan. Ternyata kesini baru menyadari, oh itu kan kita tuh bertafakur dari ayat Al-Quran bahwa air hujan yang turun ke bumi oleh Allah akan ditumbuhkan sebuah tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia gitu. Jadi yang nanam itu Allah, itu malaikatnya Allah disuruh nanam bayam di situ, karena itu pun juga baru saya sadari akhir-akhir ini. Maksudnya bukan saat kejadian itu malah pikirannya negatif, ini santet ini. Bayangin bayam dengan jumlah yang berapa meter persegi ya, dengan ukuran tanah yang di tengah-tengah itu bayam semuanya teman-teman. Kan lucu, aneh, oh ternyata itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah hujan ditumbuhkan. Jadi yang menumbuhkan Tuhan tuh, Allah tuh punya biji-bijian semuanya. Makanya kadang rumput-rumput itu yang tidak bisa tumbuh di suatu tanah tandus, memang dia tidak diizinkan oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam dia tidak bisa tumbuh, ya memang tidak diizinkan. Tanahnya ditanduskan sama Allah karena tanahnya untuk bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Jadi segala sesuatu yang diturunkan Allah itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Segala kejadian yang ada di bumi ini itu semuanya atas izin Allah, termasuk bagian alam semesta, termasuk diri kita. Diri kita akan diberikan ujian apa, diri kita akan diangkat derajatnya itu setinggi apa, sesuai dengan takdir apa, itu semuanya sudah bagian dari Allah teman-teman. Maka kita sendiri selalu meminta kepada Allah untuk, ya Allah perbaikilah takdir, kalau memang takdir saya belum baik, perbaikilah takdir. Itu ada kesempatan untuk memperbaiki takdir, ada kesempatan untuk meminta kepada Allah, meskipun itu sudah nyata-nyata tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Tapi kalau kita minta itu mungkin serasa mengerikan bagi Allah juga. Oh ini tidak sudah terlanjur tertulis, oh ini kasihan, ini hambaku yang ini takdirnya begitu buruk, akan saya rubah takdirnya dengan cara diuji terus. Ujian pun juga dihadirkan kesabaran. Akan aku turunkan ujian beserta kesabaran. Akan kuturunkan amanah tugas bersama kesulitan. Akan kuturunkan kesulitan bersama kemudahan. Jadi ada juga orang-orang tertentu tuh oleh Allah memang dikaruniai sebuah kedudukan ya. Seperti kita bilangnya skala kecil. Misalnya di suatu kelas ada ketua kelas. Berarti Allah memang tahu dia mampu menjadi pemimpin. Ada di suatu lingkungan kecil desa Bapak RT. Oh berarti Allah tahu dia mampu memimpin lingkungan rukun tetangga sekitar. Kemudian naik lagi ke RW, rukun warga. Allah tahu dia mampu memimpin seluruh warga yang ada di beberapa RT. Kemudian naik ke perangkat desa yaitu kelurahan. Oh Allah tahu bahwa orang ini mampu memimpin seluruh wilayah-wilayah warga-warga dari beberapa desa.
kemudian naik lagi ke camat ya. Oh, Allah tahu bahwa orang ini mampu untuk memimpin seluruh wilayah kelurahan dari beberapa desa yang ada di situ. Naik lagi ke Pak Camat atau Bu Camat. Allah tahu bahwasanya dia bisa memimpin seluruh beberapa desa, beberapa dusun. Naik lagi ke bupati, wali kota, sampai gubernur, dan juga sampai ke presiden. Nah, orang-orang yang diberi kedudukan seperti itu, jika diberkahi oleh Allah, dia akan dilanggengkan. Kepemimpinannya itu akan dilanggengkan. Korupsi itu seperti selingkuh, teman-teman, ya. Orang yang selingkuh itu suatu hari pasti terbuka kedoknya. Korupsi pun juga seperti itu. Tidak akan sama Allah akan diawetkan, dilanggengkan tuh tidak akan. Karena keburukan itu tidak ada yang bersifat langgeng. Keburukan itu pasti kalah dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk membawa kedudukan, dia akan dilanggengkan sampai memang batas waktu tugasnya selesai. Tapi orang-orang yang tidak diizinkan Allah dalam kepemimpinan, memang awalnya terlihat, oh orang ini mampu, ya. Akhirnya diangkatlah itu sebagai orang yang paling berwibawa atau paling menonjol di daerah situ. Tapi ketika dia perjalanan waktu, dia terpengaruh dengan energi-energi negatif ada di sekitarnya, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan dan tidak disukai Allah, itu sama Allah nggak akan diridhoi, pasti akan dilengsarkan dengan cara yang tidak terhormat, yang tidak sesuai dengan masa jabatannya itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, ya, saya berharap Majelis Mor Internasional ini suatu hari terlahir pemimpin untuk memimpin baik wilayah maupun negeri Indonesia. Harapan saya seperti itu. Dengan mental yang sudah dibentuk di Mor Internasional ini, insya Allah bisa menjadi pemimpin yang amanah dan bisa mengayomi seluruh masyarakat, baik dari bidang agama maupun juga sosial. Harapan saya Mor Internasional melahirkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Karena dunia ini membutuhkan orang-orang seperti yang ada di Mor Internasional ini dengan mental yang selalu rendah hati, itu sangat dibutuhkan. Saya berharap semuanya kelak suatu hari, entah dari diri kita ataupun anak-anak cucu keturunan kita ataupun dari teman-teman kita, saya berharap Mor Internasional ini melahirkan suatu pemimpin yang bisa untuk mengayomi masyarakat sehingga mental agama yang sangat dibutuhkan. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya, ketika sudah diamanai Allah dengan suatu kedudukan seperti itu, jangan merasa aman, jangan merasa itu di zona aman. Justru ibadahnya lebih ditingkatkan, doanya, tirakatnya lebih ditingkatkan. Karena ketika kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin, ibadah kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tirakat kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tirakat kita untuk semua orang yang kita ayomi. Jadi biar sama Allah dilindungilah orang-orang yang kita ayomi itu. Dan pesan saya, jika teman-teman saat ini sudah punya kedudukan, sudah punya pangkat, menjadi seorang perangkat di wilayahnya, gunakanlah kedudukan itu untuk mengajak umat Rasulullah lebih dekat. Dengan cara, kan punya hak kan, kayak Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, Bu Camat, Bupati, itu kan punya hak untuk mengumpulkan massa. Kumpulkanlah massa seminggu sekali, berkamuflase sebagai kumpulan-kumpulan arisan atau apa. Di situ sisipkanlah Rotib Al-Hadad, kembangkanlah majelis Rotib Al-Hadad ini, ajaklah mereka mengaji Rotib Al-Hadad. Kalau biasa di situ hanya yasinan, kenalkanlah, keluarkanlah uang untuk berfotokopi kitab Rotib Al-Hadad, sebarkan ke mereka. Ayo rotiban yuk, seorang guru yang ada di sekolahan, misalnya kepala sekolah, dosen, rektor, ya, selipkanlah dakwah Rotib Al-Hadad itu. Berkumpul-kumpul seminggu sekali, ayo ada kajian, bagikan Rotib Al-Hadad, ajak mereka membaca Rotib Al-Hadad.